Halo teman-teman Berjas semua, jumpa lagi dengan saya tentunya masih di Podcastra, podcast yang membahas seputar pengadaan barang dan jasa serta para pelaku usaha. Setelah saya bahas di episode kedua kemarin, yaitu tentang tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika dari pengadaan barang dan jasa, di episode ketiga kali ini saya akan melanjutkan pembahasan di bab ketiga, yaitu tentang pelaku pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Perpres nomor 16 tahun 2018 dan perubahannya yaitu Perpres nomor 12 tahun 2021. Seperti apa selengkapnya? Mari kita saksikan bersama. Pelaku pengadaan barang atau jasa adalah para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang atau jasa, baik melalui swakelola maupun dengan penyedia, yaitu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang atau jasa. Pelaku pengadaan barang atau jasa terdiri dari yang pertama yaitu pengguna anggaran atau PA, yang kedua kuasa pengguna anggaran atau KPA, yang ketiga pejabat pembuat komitmen atau PPK, yang keempat yaitu pejabat pengadaan atau PP, yang kelima yaitu pokja pemilihan, yang keenam yaitu agen pengadaan, yang ketujuh penyelenggara swakelola, dan yang terakhir yaitu 8 adalah penyedia. Untuk pelaku pengadaan barang dan jasa di Perpres nomor 16 tahun 2018 terdapat satu pelaku pengadaan yang dalam perubahannya yaitu Perpres nomor 12 tahun 2021 dihapus, yaitu PPHP atau PJHP, yaitu Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Selanjutnya akan kita uraikan satu persatu, dan yang pertama yaitu pengguna anggaran atau PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara, lembaga atau perangkat daerah. Untuk APBN yang bertindak selaku PA adalah Menteri, Kepala Badan, Kepala Lembaga, sedangkan untuk APBD yang bertindak selaku PA adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah. Contoh, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan atau Camat. PA memiliki tugas dan kewenangan yaitu yang pertama melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran untuk belanja. Yang kedua yaitu mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan, menetapkan perencanaan pengadaan, menetapkan dan mengumumkan RUP, melaksanakan konsolidasi pengadaan barang atau jasa, menetapkan penunjukan langsung untuk tender atau seleksi ulang yang gagal, dan kemudian menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam, menetapkan PPK, menetapkan pejabat pengadaan, menetapkan penyelenggara swakelola, dan kemudian menetapkan tim teknis yang dibentuk dari unsur kementerian, lembaga atau perangkat daerah untuk membantu memberikan masukan dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan pengadaan barang atau jasa. Menetapkan tim teknis yang dibentuk dari unsur kementerian, lembaga atau pemerintah daerah untuk membantu memberikan masukan dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan pengadaan barang atau jasa.
Menyatakan tender atau seleksi gagal dalam hal terjadi korupsi, kolusi, dan atau nepotisme yang melibatkan pokja pemilihan atau PPK. Menetapkan pemenang pemilihan atau calon penyedia untuk metode pemilihan, tender atau penunjukan langsung, ataupun e-purchasing untuk paket pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas 100 miliar rupiah, atau seleksi penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas 10 miliar rupiah. Yang kedua yaitu kuasa pengguna anggaran atau KPA. Kuasa pengguna anggaran atau KPA pada pelaksanaan APBN adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran pada suatu kementerian negara atau lembaga yang bersangkutan. Kuasa pengguna anggaran atau KPA pada pelaksanaan APBD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah. KPA memiliki tugas dan kewenangan yaitu melaksanakan pendelegasian sesuai pelimpahan dari PA, menjawab sanggah banding peserta tender pekerjaan konstruksi, dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan yang terkait dengan yang pertama, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan atau mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan, dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang atau jasa. Pada pengadaan barang atau jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD dapat merangkap sebagai PPK. Kemudian yang ketiga yaitu pejabat pembuat komitmen atau PPK. Pejabat pembuat komitmen atau PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA atau KPA untuk mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang dalam mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara atau anggaran belanja daerah. Persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai PPK yaitu memiliki integritas dan disiplin, menandatangani fakta integritas, memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK, atau jika belum memiliki sertifikat kompetensi wajib memiliki sertifikat keahlian barang atau jasa di level 1 sampai dengan 31 Desember 2023. Berpendidikan paling kurang sarjana strata 1 atau S1 atau paling kurang golongan 3A atau disetarakan dengan golongan 3A. Kemudian memiliki kemampuan manajerial level 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat ditambahkan dengan memiliki latar belakang keilmuan dan pengalaman yang sesuai dengan tuntutan teknis pekerjaan. PPK dalam pengadaan barang jasa pemerintah mempunyai tugas yaitu menyusun perencanaan pengadaan, melaksanakan konsolidasi pengadaan barang atau jasa, menetapkan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja atau KAK, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan harga perkiraan sendiri atau HPS, menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia, mengusulkan perubahan jadwal kegiatan, melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas 200 juta rupiah, mengendalikan kontrak, menyiapkan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan, melaporkan pelaksanaan dan menyelesaikan kegiatan kepada PA atau KPA, menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA atau KPA dengan berita acara penyerahan, menilai kinerja penyedia, menetapkan tim pendukung,
menetapkan tim ahli atau tenaga ahli, dan menetapkan surat penunjukan penyedia barang atau jasa. Pengelola pengadaan barang atau jasa dapat ditugaskan sebagai PPK. Penugasan pengelola pengadaan barang atau jasa sebagai PPK memperhatikan kesesuaian antara jenjang jabatan dengan tipologi PPK, yaitu pengelola PBJ Madya ditugaskan sebagai PPK tipe A. Pengelola PBJ Muda ditugaskan sebagai PPK tipe B, dan pengelola PBJ Pertama ditugaskan sebagai PPK tipe C. Dan sampai saat ini saya sudah mempunyai sertifikat PPK tipe C. Semoga teman-teman semua setelah menonton dan memahami apa yang saya sampaikan, teman-teman Barjas semua bisa juga mendapatkan sertifikat seperti saya. Kemudian saya lanjutkan yang berikutnya, yaitu pejabat pengadaan adalah pejabat administrasi, pejabat fungsional, atau personil yang ditetapkan oleh PA atau KPA untuk melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan atau purchasing. Pejabat pengadaan wajib dijabat oleh pengelola pengadaan barang atau jasa sebagai sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang atau jasa. Sumber daya pengelola fungsi pengadaan terdiri atas pengelola pengadaan barang atau jasa dan personil lainnya. Pejabat pengadaan dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah mempunyai tugas, yaitu yang pertama, melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung. Yang kedua, melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang bernilai paling banyak 200 juta rupiah. Berikutnya, yang kelima, pokja pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia. Pejabat pengadaan dan pokja pemilihan wajib dijabat oleh pengelola pengadaan barang atau jasa. Pembagian pokja pemilihan didasarkan pada tingkat kompleksitas dalam pelaksanaan pekerjaan, yaitu pokja pemilihan umum dan pokja pemilihan khusus. Pokja pemilihan umum melaksanakan tugas pengadaan barang atau jasa dalam ruang lingkup pekerjaan dengan proses yang tidak sederhana dan tidak kompleks. Sedangkan pokja pemilihan khusus melaksanakan tugas pengadaan barang atau jasa dalam ruang lingkup pekerjaan dengan proses yang memiliki persyaratan khusus dan atau spesifik. Pokja pemilihan dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah mempunyai tugas, yaitu melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia kecuali e-purchasing dan pengadaan langsung. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia melalui metode penunjukan langsung untuk pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang bernilai di atas 200 juta rupiah. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia melalui metode penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai di atas 100 juta rupiah, dan menetapkan pemenang pemilihan atau penyedia untuk metode pemilihan, yaitu tender atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa dengan nilai pagu anggaran paling banyak 100 miliar rupiah. Yang nomor 2, seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak 10 miliar rupiah. Kemudian yang keenam, agen pengadaan adalah UKPBJ atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang atau jasa yang diberi kepercayaan oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.
Agen pengadaan dapat melaksanakan pengadaan barang atau jasa. Pelaksanaan pengadaan mutantis dan mutandis atau sama persis dengan tujuan pokja pemilihan dan atau pejabat pengadaan. Ketentuan lebih lanjut mengenai agen pengadaan diatur dengan peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Yang ketujuh adalah penyelenggara swakelola. Penyelenggara swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang tidak bisa dilaksanakan oleh penyedia barang atau jasa. Tim penyelenggara swakelola meliputi tim perencanaan, tim pelaksanaan, dan atau tim pengawas. Kemudian yang terakhir yaitu 8 adalah penyedia barang atau jasa. Penyedia barang atau jasa pemerintah yang selanjutnya disebut penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang atau jasa berdasarkan kontrak. Pelaku usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu. Penyedia mempunyai suatu tanggung jawab. Agar supaya teman-teman Barjas lebih bisa memahami isi Perpres lebih dalam lagi, akan saya bahas bab 4 di part berikutnya. Jadi tetap ikuti podcast saya selanjutnya. Dan bagi teman-teman Barjas semua, jangan lupa berikan like, subscribe, dan komen supaya channel ini ke depan lebih berkembang dalam memberikan manfaat bagi teman-teman Barjas semua. Sekian dari saya, thank you for watching.